Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dania Syifa Reskia, yang biasa dipanggil Dania, dan anggota kelompok saya yaitu ada Chaisa Maulidia dan Gregoriana Catherine Daima. Oke, di sini saya sendiri, Dania, akan menyampaikan materi mengenai AES, yaitu bagaimana sih AES bekerja, apa itu AES, dan akan menjelaskan proses kerja AES secara detail. Nah, kepanjangan AES sendiri yakni Advanced Encryption Standard. Keyword yang akan kita pakai itu adalah jaringan spasi kelas spasi K dengan plain text-nya Dania Chaisa Ketri. Oke, selanjutnya apa sih itu AES? Jadi, AES itu kepanjangannya adalah Advanced Encryption Standard, adalah algoritma kriptografi simetris yang dipakai buat ngacak data atau enkripsi dan mengembalikan data, yaitu deskripsi, pakai satu kunci yang sama. Intinya, AES ini dipakai supaya data kita nggak bisa dibaca orang lain sembarangan. Nah, apa sih tuh ciri-ciri dari AES? Yang pertama itu dia algoritmanya simetris. AES itu termasuk algoritma kriptografi simetris yang artinya kunci buat ngunci data dan ngebuka data itu sama. Jadi, yang paling penting adalah kuncinya itu jangan sampai bocor. Karena prosesnya termasuk cepat, AES cocok banget buat ngamanin data yang jumlahnya itu banyak. Yang kedua itu block chipper. AES itu bekerja sebagai block chipper. Maksudnya itu data diproses per blok, bukan per huruf. Nah, jadi satu blocksnya dari yang dimaksud per bloknya itu, satu blocksnya itu ukurannya 128 bit. Nah, kalau datanya panjang, bakal dipecah jadi beberapa blocks, terus diproses satu-satu. Nah, panjang dari kunci AES itu punya beberapa pilihan. Yang pertama itu jenisnya tuh AES 128. Nah, kuncinya itu ada, panjang kuncinya tuh ada 128 bit dan jumlah proses atau rondenya tuh 10 ronde. Nah, selanjutnya itu ada 192. Itu panjang bitnya tuh 192 bit dan jumlah prosesnya tuh 12 ronde. Nah, AES 258 yang jelas ini 258 bit dan proses rondenya tuh ada 14 ronde. Nah, selanjutnya itu di mana sih AES-nya itu digunakan? Nah, tanpa sadar kita tuh pakai AES hampir setiap hari. Jadi contohnya tuh yang pertama kita pakai WhatsApp ya. WhatsApp dan chat lainnya biar chat kita nggak dibaca orang. Jadi dia menggunakan sistem simetris AES untuk mengenkripsi data-data chat kita gitu. Terus yang kedua itu ada WiFi buat ngamanin jaringannya ya. VPN biar data kita tetap private dan enkripsi file zip atau PDF gitu biar nggak sembarangan dibuka gitu. Dan website HTTPS, bikin websitenya itu jadi lebih aman dia. Oke, selanjutnya itu yang ini adalah bagaimana sih AES bekerja. Ini merupakan gambarannya ya. Setiap kali ngecek data dia bakal ngelakuin beberapa langkah ini. Nah, yang pertama itu plain text-nya. Seperti yang tadi sudah kita lihat, plain text kita tuh Dania Chaisa Ketri. Terus dia tuh Etron key. Lalu subbytes, data diacak dengan cara ganti setiap byte pakai tabel khusus gitu. Nanti polanya itu bakal kita jelasin di next. Nah, yang kedua itu shift row. Jadi posisi datanya itu digeser-geser supaya nggak ada pola yang kelihatan jelas. Lalu mix column, data di satu kolom dicampur lagi pakai perhitungan matematika, jadi makin ribet gitu buat dibongkar. Terus yang terakhir ada Etron key, data digabung sama kunci rahasia pakai operasi XOR. Ini sama ya sama yang di atas gitu, digabung dan dikunci pakai kunci rahasia
pakai operasinya XOR. Nah, untuk last round-nya juga balik lagi, udah semua ini, terus di subbytes, lalu di shift rows, and add round key. Nah, jadilah dia ciphertext. Untuk proses deskripsinya tuh, yang pertama nih ciphertext ini, terus di add round key, digabung sama kunci rahasia pakai operasi XOR, terus in shift row, dikembalikan lagi in subbyte, in mix column, add round key, lalu last row-nya itu in shift rows, in subbytes, in add round key, dan jadilah kembali plain text-nya seperti sebelumnya. Oke. Next, ini adalah tabel heksadesimal ke biner. Jadi kalau tabel ini dipakai buat ngeliat bentuk biner dari nilai heksadesimalnya. Nilai heksadesimal ini adalah bentuk binernya. Nah, nilai heksadesimalnya 0 itu dalam bentuk binernya tuh 0 semua. 0 0 0 0. Nilai biner tuh 4 ya. 4 huruf gitu. Nah, yang satu dia 0001 sampai seterusnya itu. Nah, 9 10 itu jadi A, 10 itu A. Jadi nilai binernya 10 10. B, nilai binernya 10 11. Nah, ini nih dia bakal kepake banget di AES. Jadi semua proses di dalamnya sebenarnya kerja di level biner 0 dan 1. Makanya nilai heksadesimal itu sering diubah dulu ke biner supaya bisa diproses pakai operasi logika dan matematika. Nah, contohnya tuh kayak 4A ya, 4 dan A. Jadi tuh nilai binernya itu 4 adalah 0100 0100. Terus A-nya itu adalah 1010 gitu. Jadi dua ini digabung jadi 8 huruf gitu, 8 teks gitu. Next-nya itu adalah tabel AES box. Nah, tabel ini namanya AES box ya, dan ini adalah salah satu bagian paling penting di AES. Jadi AES box dipakai di proses subbytes, yaitu saat di AES mengganti setiap byte data dengan nilai lain. Jadi tujuannya untuk AES box ini biar data yang dienkripsi makin acak dan susah ditebak gitu. Nah, nanti untuk penjelasan fungsi dari AES box ini dalam AES kita jelasin. Oke, next. Nah, ini adalah tabel konversi ke heksadesimal AES CII ke hex. Dengan kuncinya itu jaringan kelas K. Nah, dia ini 16 byte ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, ini J, dia nilai heksanya itu 4A. Nah, gimana sih cara nyarinya? Sini aku tunjukin. Nah, jadi karakter J itu nilai ASCII nya itu adalah 74. Jadi ini kan ada 16 byte. Jadi kita dibagi 16. Jadi 74 dibagi 16. Jadi hasilnya itu 4 ya. Salah lagi. 74 dibagi 16. Ini aku tulis gini ya biar gak bingung gitu. Terus dia hasilnya tuh 4. Tapi ini ada sisanya kan. Sisanya tuh 10. Jadi kita konversiin nih sisanya.
ini 4, terus 10 itu berubah jadi A. Nah, sesuai dengan tabel heksadesimal ke biner ini. Jadi nilai 9 terus 10, 10-nya itu A. Tuh. Jadinya 4A. Jadi J adalah 4A, J 4A, terus A ini nilai ASCII-nya itu adalah 65. Jadi 65 ini dibagi 16 juga. 16. Terus jadi sisanya itu ada 1. Sisanya itu nilainya itu 4, sisanya itu 1. Jadi dia hasilnya konversi sisanya tuh 1 kan tetap 1 ya. Jadi dia 41. Jadi hasil dari konversi heksadesimal dari ASCII ke heksa itu udah benar ya. Oke, next kita lanjut ke ASCII expansion. Nah, sekarang kita masuk ke ASCII expansion, yaitu apa sih ini? Yaitu proses buat ngembangin suatu kunci utama jadi banyak kunci kecil yang dipakai di setiap round AES. Nah, di AES itu jadi satu kunci aja tuh nggak cukup. Setiap ronde butuh kuncinya sendiri, dan key expansion inilah yang nyiapin gitu. Nah, step satunya itu ini. Jadi di sini key-nya itu, kunci awalnya itu dibagi-bagi. Jadi 4 kali 4 byte. Nah, yang ini ya. Sorry, yang ini. Jadi nanti ini adalah kunci 0, kunci 1, kunci 2, kunci 3. Nah, ini dimasukin ke sini. Dia nilainya adalah W0, yang ini W1, W2, dan W3. Nah, nilai W3 itu G. Nah, untuk mencari W4-nya itu, dia tuh dari XOR W0, XOR W3, subword W3, rotation G ini. Jadi dia hasilnya W4, terus nanti W5-nya itu jadi W1, XOR-nya W4, dan selanjutnya begitu. W1, terus XOR-nya W4, terus yang ini W2, XOR W5, seterusnya. Dan sampai bawah itu seterusnya begitu stepnya. Nah, untuk detail mencari WG-nya ini yaitu ini W3 di subword, jadi kayak dirotasiin B0-nya jadi kayak ke belakang gitu. Terus di S-box, dan ini hasil S-box-nya jadi ini jadi rotasi aircon di airconin, terus jadi hasilnya W akhir. Nah, bingung kan? Oke, kita jelasin detail dari ini semua selanjutnya. Nah, kan udah ngerti nih tabel ini nih. Jadi kita susun state AES 4 kali 4 byte-nya. Nah, W0-nya itu adalah 4A, 41, 52, 49. Nah, ini nih dari mana sih? Dari sini. J itu 4A, 41, 52, 49. Ini adalah W0. Itu. Selanjutnya sama. Jadi semua yang tadi byte yang ini nih dimasukin di sini, dibagi. Oke, next. Nah, ini sih gimana sih cara nyari kunci W4? Jadi W4 itu diperoleh dari W0 XOR subword XOR aircon. Nah, apa sih aircon ini? Jadi aircon itu kepanjangannya dari
round constant. DAES K expansion Rcon adalah nilai konstanta khusus yang ditambahkan ke kunci di setiap round supaya tiap roundnya punya kunci yang berbeda. Jadi ini Rcon 1 itu menandakan bahwa ini adalah ronde 1. Jadi ini 01, 00, 00, 00. Nah, udah kan itu, kita masukin yang ada di sini, dieksekusi di sini. Oke. Jadi kita yang pertama ada rotasi word. Seperti yang kita tahu di sini. Rotasi word. Jadi W3 ini dimasukin ke sini dulu. Terus lalu dirotasi, nolnya pindah ke belakang. Sama seperti ini. Dia kan yang awalnya tuh 41, 53, 20, 4B. Nah, dipindah ke rotasi word ini, 41-nya pindah ke belakang. Nah, jadi hasilnya 53, 20, 4B, 41. Nah, ini dia subword-nya. Yang udah sebelumnya kita lihat sama-sama, subword itu adalah dari Xbox, diperoleh dari Xbox. Nah, cara dapetin subword 53 itu ED itu gini. Ini adalah tabel AS box. Nah, tadi ini nilainya adalah 53. Ini 53, 5, terus 3. Jadi di hasilnya adalah ED. Oke. Dari sini terus sini. Gitu. Terus selanjutnya itu 20. Jadi 20 itu 2 dan 0, yaitu hasilnya B7, satunya 4B. 4B itu 4 dan B, yaitu hasilnya B3. Kemudian 41 itu subwordnya 4 dan 1, yaitu 83. Nah, sudah ya, sudah sesuai. Selanjutnya itu Rcon round constant. Nah, Rcon-nya ronde 1 itu adalah 01. Jadi, untuk mendapatkan hasil ini, kita harus menjabarkan cara mencari detailnya seperti ini. Yang pertama GW3 itu subword, terus XOR Rcon 1. Karena nilainya 01 itu cuman yang di depan, sisanya 000. Kalau misalnya sisanya 000 itu dia turun nilainya, nilai ini turun. Jadi tetap hasilnya B7, 83 sama 80, B3 sama 83. Jadi kita cari hasil ED XOR 01. Jadi nilai dari ED itu dalam bentuk binernya itu adalah 1110. Terus kemudian D dalam bentuk binernya itu adalah 1101. Jadi 01 itu 0 itu 0000 dan 1 itu 0001. Oke. Ini ya tabelnya. Jadi 0 itu 0000, 1 itu 0001. Gitu. Ini fungsinya. Nah, kemudian yang lainnya juga dari W0 XOR GW3. Hasil akhir dari ED dan Rcon 01 itu kan IC ya. Jadi ini dimasukin IC. Kemudian ini 4A. Kenapa 4A? Karena dia adalah W0. Nih, kita masukin 4A ini. 4A 41 52 49 gitu. Dan nilai dari 4 itu, nilai biner dari 4 itu ada 0100. Terus kemudian 1010 nilai A nih ada 1010. Kemudian nilai E nya itu ada 1110
itu 10, nilai dari C-nya tuh 1100. Nah, ini tutup dulu ya. Hasilnya kan 1010 0101. 1010 itu merupakan nilai dari A. Kemudian 0101 adalah nilai dari 6 gitu. Nah, untuk selanjutnya itu dari 41. 0101 4 itu nilai nilai binernya itu 0100, 1 itu 0001. Terus B7 nya itu 1011, 7 nya itu 0111. Nah, kita XOR-in itu hasilnya adalah 01 itu jadi 1, 10 itu jadi 1, 01 itu 1, 01 itu 1. Terus 00 itu 0, 01 itu 1, 01 itu 1, 11 itu 0. True. Nah, 01 itu 0. Nah, hasilnya tuh F6. Kemudian ini 52 dan B3. Jadi nilai dari 5 itu 0101, terus nilai dari 2 itu 0010, dan nilai dari B3 itu 1011, dan nilai dari 3 itu 0011. Nah, XOR dari ini adalah 0 ketemu 1 itu 1, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 1 itu 1, 1 ketemu 1 itu 0. Nah, ini juga sama, 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 1 itu 0, terus 0 ketemu 1 itu 1. Jadi hasilnya itu E1. Hasil dari 1110 itu adalah E, dan 0001 itu adalah 1. Kemudian ini 49, dia itu 01, nilai 4 itu bilangan binernya adalah 0100, lalu kemudian 9 itu 1001, kemudian ini 89 adalah 1000, dan 3 itu 0011. Nah, hasil dari XOR-nya itu ada 1100 dan 1010. Hasilnya itu nilainya itu CA. Gini C, dan ini nilai A. Oke. Jadi, belum. Jadi hasil akhir dari W4 itu adalah A6, F6, E1, dan CA gitu. Kemudian ini cari W5. Oke, jadi urutannya itu dia W5 itu adalah W1 XOR W4. Jadi W1 ini di XOR oleh W4. W4 ini nilainya A6, F6, E1, CA. Oke. Nah, kita masukin aja di sini nilai dari W1 dan W4. Oke, sudah. Kemudian kita langsung jabarin. Kan W1-nya itu ada 4E, 47, 41, 4E. Nah, gimana cara nyarinya ini untuk menemukan W5 ini dijelasin di bawah penjabaran. Jadi 4E itu nilai 4-nya itu adalah nilai binernya adalah 0100, lalu E-nya itu 1110, dan A-nya itu 1010, 6-nya itu 0110. Jadi XOR-nya itu adalah 1110, 10000, dan hasilnya ini tuh E8. Jadi nilai E dan ini nilai 8. Kemudian sama juga dengan ini 4, 7 dan F6. 7 dan F6. Nilai 4 itu ini 0100, 4. Nilai 7 itu 0111. Jadi bilangan
ke biner ini kalian harus hafal banget ya, karena ini sangat penting dalam proses enkripsi metode AES. Kalau yang nggak hafal, bingung udah gitu. Nah, hasil dari XOR-nya itu, jadi kalau 0 ketemu 1 itu dia 1, 1 ketemu 1 itu udah pasti 0, 0 ketemu 1 itu 1. Nah, itu juga sama, 0 ketemu 1 itu 1. Terus 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 1 itu 0, saling bertemu itu 0, 1 ketemu 0 itu 1. Kemudian ya ini 41, nilai 4-nya itu 0100, nilai 1-nya itu 0001. Nah, E1-nya itu nilai E-nya 1110, nilai 1-nya itu 0001. Kemudian di XOR-in jadi 01 itu 1, 11 itu 1, 01 itu 1, 00 itu 0. Nah, ini 0 ketemu 0 itu udah pasti 0, dan 1 ketemu 1 itu udah pasti 0. Jadi nilai XOR-nya tuh 10 itu A, 000 itu O. Sorry, bukan 10 ya, 1010. Oke. 4E itu. Nah, selanjutnya ya 4E dan CA. Nah, nilai dari 4E itu ada nilai binernya adalah 0100, lalu E-nya itu 110. Kemudian CA, nilai C-nya itu 1100, A-nya itu 1010. Di XOR jadi 1000, karena 0 ketemu 1 itu 1, 1 ketemu 1 itu 0, asal yang bertemu itu dia hasilnya 0. Kemudian ini 1 ketemu 1 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1, 1 ketemu 1 itu 0, dan 0 ketemu 0 itu 0. Dia hasilnya 84. Ini nilai 8 dan ini nilai 4. Nilai 8 dan ini nilai 4-nya. Oke, benar. Dan ini hasil keseluruhan dari W5 adalah E8, B1, A0, dan B4. Selanjutnya adalah ekspansi dari W6. Ini W2 XOR W5. Nih, W2, nilai W2 di XOR-in dengan nilai W5 yang ini. Nah, oke, kita masukin ke sini, lalu kita jabarin. Nah, yang pertama 2, 0, dan E8. Jadi nilai benar dari 2 itu adalah 00, 10. Jadi nilai dari 0 itu udah jelas 0 semua. Terus nilai dari E8 itu 1110, 1000, dan XOR-nya itu 0 ketemu 1 itu 1, 0 ketemu 1 itu 1, 1 ketemu 1 itu 0, 0 ketemu 0 itu 0. Jadi 0 ketemu 1 itu 1, 0 ketemu 0 itu 0. Nah, selain bertemu 0 itu adalah 0 hasilnya. Jadi hasil dari ini dan ini adalah C8. Selanjutnya 4B dan B1. 4B itu nilai 4 itu nilainya 0100, B-nya itu 1011, B1 itu 1011, dan 1 itu 00001. Jadi nilai dari XOR-nya itu ada 1111, 1010. Jadi 1010 itu A dan 111 itu adalah F. Kemudian 45. Nilai 4-nya itu 0100 dan 5-nya itu 0100. Nah, A0-nya itu nilai A-nya itu 1010 dan 0-nya itu 0 semua. Jadi nilai XOR dari 45 dan A0 itu ada 1,
Hasilnya tuh E5. Ini E dan ini 5. Gitu. Dan ini 4C. 4C itu 0100 dan C itu 4 itu ini dan C itu 1100. Terus nilai 84 4C dan 84 ini 8 itu 1000 dan 4 itu 0100. Jadi nilai XOR-nya itu adalah 1100 dan 1000. Itu C8. Ini C dan ini nilai binarnya 8. Oke, selanjutnya ini adalah key expansion W7. Dia itu berdasarkan XOR dari W3 dan W6 yang tadi, yang ini. Kita masukkan ke sini, lalu kita jabarkan untuk mendapatkan hasil ini. Oke, yang pertama itu 41 dan C8, nilai 4 itu 0100 dan nilai 1 itu 0001. C8 itu C-nya 1100, 8-nya 1000. XOR-nya itu 1000, 1001 sama dengan 89. Ini 8 dan ini 9. Nah, yang kedua itu 53 dan FA. Jadi nilai dari 5 itu adalah 0101 dan 3 itu 0011. Lalu FA-nya itu F-nya ini 1111 dan A-nya itu 1010. Jadi XOR-nya itu adalah 1010 dan 1001. Jadi hasil akhirnya itu A9. Nah, kemudian ini adalah 20 dan E5. Salah. 20 dan E5. Jadi 2 itu 0010 dan 0-nya itu 0. Nah, E itu 1110 dan 5-nya itu 0101. XOR-nya adalah 1100. Jadi 0 ketemu 0 itu 0, 0 ketemu 1 itu 1, 0 1. Hasilnya adalah C5. Ini C dan ini 5. Terus kemudian ini 4B. Jadi 0100 1011. Ini nilai yang 4, ini nilai B. Terus C8. Nilai C ini 1100 dan ini nilai 8, 1000. XOR-nya itu adalah 1000 0011. Ini 8 dan ini 3. Hasil akhir dari W7 adalah 89, A9, C5 dan 83. Selanjutnya ini adalah hasil akhir dari Ronki 1 yang sudah kita cari bareng-bareng sebelumnya. Jadi W4 ini nilainya A6, F6, E1, CA. W5 itu E0, B1, A0, 84. Dan W6 itu C8, FA, E5, C8. Lalu W7 itu ada 89, A9, C5 dan 83. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ronki 2. Nah, ini adalah gimana sih cara nyari W8. Dia W8, W9, W10 ini adalah masuk ke Ronki 2. Nah, jadi hasil dari W8 itu merupakan W4 XOR subword dari XOR Rcon. Jadi pakai GW7 nyarinya. Setiap part baru lintas Ronki itu pasti pakai Rcon dan subword. Subword nih ya benar. Nah, yang pertama itu kita rotasi wordnya dari W7 dulu.
Jadi nilai 89-nya itu berpindah ke belakang. Jadi kita inputnya itu start dia 9 C5 83 89. Lalu kita cari subword dari ASS box. Ini dia tabel ASS box. Oh ya, tabel ini kalian bisa cari juga di websitenya Wikipedia. Dia tuh ada tuh. Nah, dari A9 itu S-box-nya adalah, nah, kita ini A9 itu D3. Oke, udah benar. Kemudian itu ada C5 itu ini nilai C dan 5, yakni A6, benar. Terus nilai sub S-box-nya 83 itu adalah 83, yaitu EC, udah benar. Dan ini nilainya 89, hasilnya 89, A7, udah benar. Nah, aircon-nya itu 2. Kenapa 2? Karena ini udah masuk ke ronde 2, jadi dia tuh 02, misalnya 000. Oke. Kita jabarin. Jadi D3 XOR 02. Hasilnya nilai D itu ada 10 01 dan nilai 3 itu 0011. Nah, sedangkan 02 itu 0-nya itu jelas 0000 dan nilai 2 itu 0010. Nih, dari tabel hexacobinernya ini ya. 2. Oke. Next, yaitu di XOR kan. Jadi 1 ketemu 0 itu 1, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1. Lalu 0 ketemu 0 itu 0, 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 1 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1. Hasilnya ini 1101 itu 01 itu D, 0001 itu 1. Jadi hasil dari G ini W7 ya. Kita revisi. Dari GW7 sama adalah D1 ini, karena ini nilai 0 jadi kita tetap turun, jadi tetap A6, EC dan A7. Selanjutnya kita eksekusi hasil dari W4 XOR GW7 sama dengan A6 itu nilai A-nya ini A6 dan D1 nih D1. Jadi A-nya itu 1010, 6 itu 0110, terus nilai D-nya itu 1101 dan nilai satunya itu adalah 0001. Nah, kita XOR kan jadi 0111 karena 1 ketemu 1 itu 0, 0 ketemu 1 itu 1, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 1 itu 1. Kemudian 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 1 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 1 itu 1. Jadi hasilnya 7. Ini adalah nilai 7 dan 7. Kemudian ini F6 dan A6. Oke. Nilai F itu 1111, nilai 6 itu 0110. Terus nilai A itu 1010 dan nilai 6 itu 0110. XOR-nya 01010000 sama dengan 50. Ini 5 dan ini 0. Kemudian E1 dan EC.
E1 dan C. Yakni nilainya E1110100001 dan nilai E110 dan C-nya tuh 1100. Jadi di XOR-nya itu kalau 1 ketemu 1 tuh 0, 1 ketemu 1 0, terus 0 ketemu 0 itu adalah 0. Nah, 0 ketemu 1 itu 1, 0 ketemu 1 itu 1, 0 ketemu 0 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1. Ini nilai 0 dan ini nilai D. Begitu. Oke, selanjutnya CA. Nah, nilai CA itu 11001010. Kemudian nilai A7 itu 1 A-nya 1010, 7-nya itu 0111. Jadi XOR-nya itu 0110 1101. Jadi 6D. Hasil dari W8 itu adalah 77, 50, 0D dan 6D. Oke, selanjutnya ini adalah ekspansi key dari W9. Jadi hasil dari W9 itu merupakan XOR dari W5 dan W8. Nah, nilai W5 itu ini kita masukkan ke sini, dan W8 itu hasil sebelumnya. Nih, 77 dan 6D. Nah, kita jabarkan. Jadi nilai dari E8, E-nya itu bilangan binernya adalah 1110 dan 8 itu 1000, 77 itu 0111 dan 7 ya 2, dan XOR-nya itu adalah 10011111. Jadi nilai dari 1001 itu E dan ini nilainya F gitu. Kemudian B1 dan 50. B1 dan 50. B itu 1011, 1 itu 0001 dan 5 itu 0101, 0 itu 0000. Nah, kita XOR-kan jadi 11100001 sama dengan E1. Kemudian A0, A itu 1010, 0 itu 000 dan 0D, 0 itu 0, D itu 1101. XOR-nya 1010 1101 AD. Dan ini 84. Ini nilai 8 dan ini nilai 4-nya. Dan 6D-nya itu nilai 6 dan ini nilai D-nya. Kita XOR-kan hasil dari 1 ketemu 0 itu 1, 1110 dan 1001. Ini E dan ini 9. Hasil akhirnya adalah 9F, E1, AD dan E9. Next. Ini adalah ekspansi W10. Jadi W10 ya, hasil XOR W6 XOR W9. Oke, kita masukkan W6, nilai W6 ini dan W9 ini. Kita jabarkan. Jadi ini adalah nilai biner dari C dan ini adalah nilai biner dari 8. Ini adalah nilai biner dari 9 dan ini adalah nilai biner dari F. Nah, kita XOR-kan. 1 ketemu 1 itu 0, 1 ketemu 0 itu 1, 0 ketemu 0 itu 0, 0 ketemu 1 itu 1. Jadi 1 ketemu 1 itu 0, 111. Nah, ini adalah nilai 5 dan ini nilai 7. Jadi hasilnya 7. Terus kemudian FA dan E1, ini nilai F, ini nilai A. Dan ini nilai biner dari E dan ini nilai biner dari 1. Jadi XOR-nya adalah 1 ketemu 1 itu 0, 0001,
dan 1 0 1 1. Ini nilai 1 dan ini nilai B. Kemudian E ada E 5 dan AD. Jadi 1 1 1 0 ini nilai E, ini nilai 5 dan ini nilai D. Ini nilai A dan ini nilai D. Kita XOR-kan. Jadi hasilnya 0 1 0 0 1 0 0 0 0. Ini 4 dan ini 8. Hasilnya 48. Kemudian ini adalah C8. Ini nilai C dan ini nilai 8. Ini E9, ini nilai E dan ini nilai biner dari 9. Kita XOR-kan. Hasilnya adalah 001 0 0 0 0 0 1. Nilai 2 dan ini nilai 1. Hasilnya 21. Jadi ini adalah hasil akhir dari W10, 57, 1B, 48 dan 21. Next, ini adalah ekspansi Q dari W11. Jadi W11 itu hasil dari W7 XOR W10. Nah, W10 yang ini kita masukkan aja nilainya dan kita jabarkan. Jadi 89 dan 57. Ini nilai 8, ini nilai 9, dan ini nilai biner dari 5 dan ini biner dari 7. XOR-nya itu ada 1101, 1110, D dan E. A9 dan 1B. Ini adalah nilai A dan ini adalah nilai 9. Kemudian 1B ini adalah nilai 1 dan ini nilai B. Di XOR-nya itu 10 11 00 10. Hasilnya B2. Nah, kemudian C5 dan 48. Ini nilai C dan ini nilai 5. Ini nilai 4 dan ini nilai 8. XOR-nya adalah 1000 1101. B8D. Kemudian 83 dan 21. Ini nilai 8 dan ini nilai biner dari 3. Nah, ini nilai biner dari 2 dan ini nilai biner dari 1. Jadi XOR-nya adalah 10 10 00 10 0 A2. Oke, selanjutnya ini adalah hasil akhir dari round Q2. Jadi W8, W9, W10 dan W11 yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian ini adalah round Q3. Ini hasil akhirnya dengan cara detail seperti tadi. Cara ini untuk nyari hasil dari W12. Jadi W12 sendiri itu merupakan W8 XOR subword rotasi word dari W11 dan Rcon dari 4. Rcon dari 3. Nah, selanjutnya itu W13 itu dari hasilnya didapat dari W9 rotasi word W12. Nah, kemudian W14 itu W10 XOR W13 dan W15 itu W11 XOR W14. Oke, selanjutnya ini hasil dari round Q4. Jadi W6 itu diperoleh dari W16 itu diperoleh dari W12 XOR subword rotasi word dari W15 dan XOR dari Rcon 4. Jadi kalau W17 itu W13 XOR W16. Nah, W18 itu dari XOR W14 XOR W17. W19 itu W15 XOR W18. Selanjutnya W20 itu diperoleh dari W16 subword rotasi word W19 dan Rcon 5. Kemudian W21 itu adalah W17
XOR W20, dan W22 itu W18 XOR W21, dan W23 itu W19 XOR W22. Dan ini hasil akhir dari W24 itu W20 XOR subword rotasi word W23 dengan cara detail seperti sebelumnya, dan XOR dari Ercon 6. W25 itu W21 XOR W24, W26 itu W22 XOR W25, dan W27 itu W23 XOR W26. Nah, kemudian ini adalah W24 itu merupakan W28 itu merupakan W24 XOR subword rotasi word W27, dan XOR dari Ercon 7. Dan W29 itu merupakan W25 XOR W28, W30 itu W26 XOR W29, dan W31 itu W7 XOR W30. Selanjutnya itu adalah W32 itu W28 XOR subword rotasi word W31 XOR Ercon 8. Selanjutnya itu W33 W29 XOR W32, W34 itu W30 XOR W33, W35 itu W31 XOR W34. Nah, ini Ronki 9 itu W36 itu W32 XOR subword rotasi word W35, dan XOR Ercon 9. W37 itu W33 XOR W36, W38 itu W34 XOR W37, W39 itu W35 XOR W38. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir. Jadi W40 itu W36 XOR subword rotasi word W39 XOR Ercon 10. Kemudian W41 itu W37 XOR W40. Nah, W42 itu W38 XOR W41, dan W43 itu W39 XOR 42. Oke. Ini adalah Ronki 10 finalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Caisa Maulidia dengan NIM 25010103666. Setelah tadi dijelaskan oleh Dania cara mencari Ronki, selanjutnya kita akan mencari @Ronki hingga mencapai ciphertext. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu plain text-nya. Yaitu plain text-nya ada Dania, Caisa, Ketri yang terdiri dari 16 byte. Pada slide ini ditampilkan proses awal dalam algoritma AES, yaitu mengubah plain text menjadi bentuk heksadesimal menggunakan tabel ASCII. Setiap karakter pada plain text dikonversi ke nilai heksadesimal agar dapat diproses oleh algoritma AES, karena AES bekerja dalam satuan byte atau 8 bit. Hasil konversi ini kemudian disusun ke dalam state matrix berukuran 4x4 yang menjadi representasi internal data pada AES. State inilah yang akan diproses pada setiap round enkripsi. Selanjutnya, kita bisa lihat di @Ronki 0, round 0. Slide ini menjelaskan tahap @Ronki pada round 0,
Pada tahap ini, state plaintext di XOR dengan Ronchi 0 yang berasal dari key schedule. Operasi XOR dipilih karena bersifat reversible sehingga memungkinkan proses dekripsi nantinya. Hasil dari operasi ini disebut state 0 yang menjadi input untuk tahap berikutnya yaitu subbytes dan shift rows. Pada slide ini terdapat dua proses penting. Yang pertama itu ada subbytes. Setiap byte pada state 0 digantikan menggunakan sbox AES. Tujuannya adalah menciptakan confusion, yaitu membuat hubungan antara plaintext dan ciphertext semakin kompleks. Yang kedua, ada shift rows. Baris pada state digeser ke kiri dengan aturan baris 0 tidak digeser. Bisa dilihat dari PPT-nya ada AB76, F9, F2 itu baris 0 yang tidak digeser. Lalu di bawahnya ada baris 1, geser 1 byte. Jadi yang tidak diwarnain itu digeser ke depan dan yang diwarnain warna kuning itu ditaruh di belakang. Selanjutnya di baris kedua digeser 2 byte, di baris ketiga digeser 3 byte. Hasil dari tahap ini disebut shift rows yang akan diproses oleh mixed columns. Selanjutnya, di slide ini menjelaskan konsep dasar mixed columns. Mixed columns berfungsi untuk menciptakan diffusion, yaitu menyebarkan pengaruh 1 byte ke seluruh kolom. Setiap kolom state dikalikan dengan matriks mixed columns AES di dalam medan hingga GF2 maka 8. Operasi yang digunakan adalah XOR perkalian dengan 1, 2, dan 3. Aturan penting perkaliannya yaitu jika 01 dikali dengan bilangan X tergantung nilainya apa, 01 dikali X hasilnya akan tetap sama, 02 dikali X geser kiri 1 byte, jika angka paling depannya 1, maka di XOR dengan 1B. Lalu perkalian 03 dikali X, yaitu 02 dikali X, lalu di XOR dengan X. Selanjutnya, slide ini menunjukkan perhitungan mixed columns secara detail untuk kolom pertama. Kolom state AB, F2, F2, C9 dikalikan dengan matriks mixed columns. Setiap baris dihitung satu persatu menggunakan operasi perkalian. Dan matriks mixed columns ini udah ada ketentuannya sendiri dari AES, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Selanjutnya, pada slide ini dilakukan proses yang sama, yaitu perkalian hasil akhirnya untuk kolom pertama adalah 7B, 90, E6, 6F. Ini menunjukkan bagaimana satu kolom plaintext berubah secara signifikan setelah di mixed columns. Nah, rumusnya itu di warna yang pertama ini, Nah, ini saya udah buat warnanya. Jadi untuk kolom pertama akan dikalikan per baris dari matriks mixed columns-nya. Jadi kolom pertama dikalikan dengan baris yang ke 0, lalu baris hasilnya akan ditaruh di kolom paling atas, yaitu 7B itu hasilnya, dan rumusnya udah ada, langkahnya ini udah ada contohnya. Langkah A yaitu jadi karena yang pertama itu perkaliannya 02 dikali AB di XOR dengan 03 dikali F2, lalu di XOR dengan 01 dikali F2, lalu di XOR lagi dengan 01 dikali C9. Untuk mencari 02 dikali AB sama dengan kita cari dulu binernya.
yaitu AB bilangan binernya 10, 10, 10, 11. Geser ke kiri, jadi yang angka 1 di paling depan itu dihilangin, lalu di belakang ditambahin angka 0. Karena bit pertama 1, karena yang kita hilangkan itu angka 1, maka di XOR dengan 1B, yaitu 01, 01, 01, 10, di XOR dengan 1B sendiri. Untuk bilangan binernya itu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi hasilnya 01, 00, 11, 01. Karena cara menghitung XOR sendiri, jika bilangannya berbeda, maka hasilnya 1, tapi jika bilangannya sama, maka hasilnya 0. Selanjutnya di langkah B, ada 03 dikali F2, yang dimana 02 dikali F2, lalu di XOR dengan F2. F2 sendiri bilangan binernya ada 11, 1, 00, 10. Digeser ke kiri, jadinya 1 3 kali 00, 100, yang dimana di bilangan sebelum digeser ke kiri itu angka pertamanya itu 1, maka di belakangnya ditambahin 0, maka harus di XOR dengan 1B hingga maka hasilnya FF. Setelah mendapatkan hasilnya FF, maka di XOR kembali dengan F2 hingga mendapatkan hasilnya 02. Untuk 01 dikali F2 itu hasilnya tetap sama karena dikalikan dengan 1. Untuk kolom pertama itu hasilnya 7B, 90, E6, 6F. Lalu untuk pada slide ini dilakukan proses yang sama untuk kolom kedua. Setiap byte dikalikan dengan konstan. Perhitungan dilakukan secara bertahap, konversi ke biner, geser bit, XOR dengan 1B jika diperlukan, XOR antar hasil. Oh ya, mohon maaf, tadi saya belum menjelaskan. Jadi setelah mendapatkan hasil dari masing-masing perkalian, lalu di XOR seperti ini, di 02 dikali 76 itu hasilnya EC, 03 dikali AD hasilnya 41 dikali AD hasilnya EC, lalu di 01 dikali 40 hasilnya tetap sama 40, 01 dikali 63 hasilnya tetap 63, lalu kita XOR hasil-hasil tadi yaitu EC, di XOR dengan EC, lalu di XOR kembali dengan 40, lalu di XOR kembali dengan 63 hingga mendapatkan hasil 23. Dan begitupun untuk baris ke 1, kedua, dan ketiga selanjutnya dilakukan sama. Hingga di kolom kedua kami mendapatkan hasil 2394 FE B1. Selanjutnya di slide ini menampilkan miscolumns untuk kolom ketiga. Terlihat bahwa walaupun langkah perhitungannya sama, hasilnya berbeda karena nilai input yang berbeda. Hasil akhir dari kolom ketiga itu ada 57, A1, 85, A5. Selanjutnya di slide 4 pun prosesnya tetap sama, namun dengan kombinasi byte yang berbeda. Hasil akhir kolom keempat ada 9E, F2, C7, FE. Slide ini menampilkan state hasil
mix kolom round 1 secara keseluruhan, semua kolom yang telah dihitung digabung menjadi satu state 4 dikali 4. Tahap ini menandai selesainya proses mix columns pada round 1. Nah, selanjutnya di slide ini, state hasil mix columns di XOR dengan round key 1 yaitu W4 sampai W7 yang tadi sudah dijelaskan oleh Dania. Tujuan add round key adalah menambahkan pengaruh kunci di setiap round. Hasil XOR ini menjadi input untuk round 2. Nah, pada slide ini, state hasil selanjutnya dilakukan dengan proses yang sama, yaitu kita subbase dan shift rows kembali dilakukan seperti pada round 1, namun dengan data yang sudah berubah. Hal ini semakin meningkatkan tingkat keamanan karena transformasi dilakukan berulang. Lalu selanjutnya, saat ini kembali menampilkan matrix mix columns AES sebagai pengingat bahwa proses yang digunakan tetap sama, hanya nilai inputnya yang berbeda. Nah, ini untuk round 2, kolom 1, hasil akhirnya ada 8A, 2E, 2F, 6A. Kolom 2 ada 4F, 1B, 1D, 2E. Kolom 3 ada 4E, 7D, A3, 88. Di kolom 4 ada 2C, 33, 98, 91. Setelah hasil dari mix columns round 2, selanjutnya di XOR dengan round key 2, yaitu W8 sampai W11, lalu mendapatkan hasil dari add round key round 2-nya ada FD 7E 2207, D0, FA, BO, C7, 19, 66, EB, A9, F2, 81, 1533. Nah, berikut hasil dari add round key 3, add round key 4, add round key 5, add round key 6, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Katri. Nuriana Catherine Daima dengan NIM 2501010073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Caisa. Penjelasan itu di bagian add round key 3, di mana add round key 3 itu hasil mix kolom round 3 di XOR round 2, round key 2, sama dengan add round key 3. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu add round key 4. Add round key 4 tuh cara pengerjaannya sama dengan add round key 3, yaitu hasil mix kolom round key 4 di XOR round key 3 sama dengan add round key 4, dan ini hasilnya. Add round key 5 juga cara pekerjaannya sama, hasil mix kolom round 5 di XOR round key 4 sama dengan hasilnya itu add round key 3 seperti ini ya. Begitu juga add round key 6. Penjelasannya, hasil mix kolom round 6 di XOR round key 5, hasilnya itu add round key 6. Begitu pula add round key 7, hasil mix kolom round 7 di XOR round key 6, hasilnya itu add round key 7 seperti ini dia teman-teman. Add round key 8 juga sama dia cara pengerjaannya. Hasil mix kolom round 8 di XOR round key 7 sama dengan hasilnya itu add round key 8.
Itu juga dia etron Q9 nya teman-teman ya. Hasil mix kolom round 5 di XOR round Q8 sama dengan hasilnya itu etron Q9. Untuk AS round Q10 nya itu etron Q9 but di Xbox sama dengan ini deh ya, caranya subtest ditambah shift rows. Hasilnya itu ini dia, round 10. Untuk round 10-nya sendiri itu adalah tahap terakhir dari AS. Di mana pada tahap ini, state hasil shift rows di XOR dengan round Q10 berbeda dengan round sebelumnya. Dia itu tidak memiliki mixed columns. Hasil etron Q10 inilah yang menjadi ciphertext akhirnya. Dan begini dia hasilnya teman-teman ya. Hasil shift rows round 10 di XOR round Q10. Hasilnya itu etron Q10 dia tidak memiliki mixed column seperti round Q1 sampai round Q9. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.